Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8 A dan B? Alhamdulillah baik Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kakak-kakak, hari ini kita siap untuk memulai pelajaran prakarya hari ini. Iya, insya Allah ini hari pertemuan terakhir sebelum kita hari raya Idul Fitri ya kak ya. Kita sudah masuk di pengolahan, yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Ya anak-anak ustazah, ada yang mau ditanyakan nggak kak terkait pelajaran kita? Siapa tahu dah seminggu pembelajaran, oh iya ustazah, anak ingat, anak ingin bertanya sesuatu gitu. Ya. Ada Lutfiah Akilah, ada yang mau ditanya? Enggak, Zah. Nggak ada. Baik, kalau enggak ya kita lanjut ya. Nah, minggu lalu kita juga sudah masuk ya kak ya. Apa namanya? Ya, berbagai jenis bentuk jenis olahan makanan khas Indonesia yang dihasilkan dari penggunaan bahan baku olahan pangan setengah jadi ya, entah itu dari serelia, entah itu dari umbi ya, dengan bentuk potongan pipih tebal atau tipis, butiran besar atau butiran halus. Nah, yang pertama itu adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis. Nah, contohnya adalah anak-anak ustazah kerupuk ya. Gendrengginang, emping jagung. Kalau dari yang serelia ya, kerupuk keripik-keripikan gitu ya kan kak, kerupuk bawang, bihun, mie. Nah itu kalau yang dari serelia. Nah kalau yang dari umbi contohnya adalah tete ya, kerupuk tete, keripik singkong ya, saut atau gaplek ubi kayu juga, kentang beku. Nah itu termasuk olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau pipih tipis dari serelia dan umbi. Yang kedua adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar ya, dengan bentuk butiran besar. Nah, contohnya dari bahan serealia contohnya adalah beras ya, beras instan ya, beras jagung, jagung pipil kering dan beku juga, aneka butiran oat ya, terus aneka pasta, beras atau biji sorghum ya anak-anak ustazah. Nah, kalau dari yang kacang-kacangan misalnya contohnya ada kacang hijau, kacang kedelai ya. Nah, itu bentuk butiran besar. Nah, yang ketiga adalah olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Nah, biasanya kalau yang dari serelia itu tepung-tepungan ya kak ya, tepung beras, tepung ketan, tepung jagung atau maizena, tepung terigu ya, tepung sorghum ya anak-anak ustazah. Nah, itu contohnya. Nah, kemarin juga kita sudah masuk dalam kelompok gizi. Ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya protein, ada yang namanya gizi pengatur. Nah, ini adalah tiga zat ya, atau tiga kandungan gizi, zat gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh ya. Nah, kalau karbohidrat bisa kita dapat dari misalnya dari beras, dari jagung, gandum, roti, mie, makaroni, bihun, kentang, singkong, ubi talas, umbi-umbian, tepung-tepungan, gula dan minyak. Nah, kalau gizi protein atau istilahnya adalah sel pembangun ya, zat gizi sel pembangun.
Itu biasa kita dapat dari daging-dagingan ya, entah itu daging ayam, daging ikan, kelinci, boleh telur, bisa udang, susu ya. Nah, atau juga didapat dari kacang-kacangan, contohnya dari olahan tempe dan tahu. Nah, yang ketiga adalah zat gizi pengatur atau istilahnya biasa ini disebut vitamin ya Kak ya. Nah, zat gizi pengatur ini biasanya kita dapat dari namanya sayur-sayuran dan buah ya. Nah, jadi adalah tiga zat gizi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, dan tidak boleh tidak ada. Jadi kalau kita makan kita harus seimbang. Nah, hari ini kita masuk ke teknik pengolahan, ya, teknik pengolahan. Nah, anak-anak ustazah, di dalam teknik pengolahan itu ada beberapa macam dan ini kita sudah mempelajarinya dari kelas 7 ya. Ada yang namanya pengolahan panas basah dan ada namanya teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking ya. Dari kelas 7 masih ingat, Kak? Masih ingat ya, kita mempelajari ini ya. Kok nggak ada yang jawab, udah lupa semua anak ustazah ya. Baiklah kalau sudah lupa. Yang pertama adalah teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat ya, moist heat ya. Nah, ini ada artinya yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ya, nah cara ini anak-anak ustazah terserah kita mau memakai apa. Kita bisa memakai air, ya, kita bisa memakai kaldu, kita bisa memakai santan, kita bisa memakai susu atau bahan lainnya. Yang penting itu adalah cairan, ya. Nah, suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah ini anak-anak ustazah tidak pernah lebih dari suhu didih, ya. Nah, jadi dia cukup sampai suhu didih. Nah, di dalam teknik pengolahan panas basah ini mencakup di situ ada namanya merebus ya, terus merebus dengan menutup bahan pangan atau pucing, terus merebus dengan sedikit cairan atau braising, nah, terus ada menyetup, menggulai atau stewing, mendidih atau simmering, mengukus atau steaming dan mengetim. Ini anak-anak ustazah boleh ya nanti dibuka lagi catatannya waktu kelas 10 kelas 7 ya. Ustazah rasa catatannya masih nyambung ya Kak, karena kita tidak begitu banyak catatan ya. Jadi silahkan dibuka lagi catatan kelas 7. Ini ada ustazah rasa ya. Ya, apa itu teknik merebus boiling? Nah, yaitu mengolah bahan makanan dengan cairan yang sudah mendidih ya. Jadi air atau cairannya kita biarkan dulu dia mendidih ya kan, baru kita masukkan bahan makanan kita, itu namanya merebus atau boiling ya. Sekilas ya ustazah jelaskan. Terus yang B ada namanya teknik pucing ya. Pucing ini yaitu memasak bahan makanan dengan bahan cairan sebatas menutupi bahan makanan yang direbus ya. Nah, dengan api kecil di bawah titik didih. Nah, di bawah titik didih itu kira-kira ya lebih kurangnya 92 sampai 96 derajat Celcius ya Kak ya. Nah, bahan makanan yang dipuci ini yaitu bahan makanan yang lunak atau lembut ya. Jadi dia tidak memerlukan butuh waktu yang lama untuk memasak, seperti contohnya nanti merebus telur, merebus ikan atau merebus buah-buahan ya. Nah, tunggu ustazah tanya dulu. Teknik merebus ya dengan teknik boiling. Lutfiah Akilah, apa contohnya kita memasak dengan menggunakan teknik merebus atau boiling? Contohnya nanti memasak apa? Contohnya kayak merebus lobster begitu Zah. Merebus Kerang gitu Zah. merebus kerang. Teknik merebus boiling, nah, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Nah, kalau kita merebus kerang atau lobster, apakah kita memasukkannya ke dalam air yang sudah mendidih? Nah, Kak?
teknik merebus atau boiling. Nah, biasanya kalau menurut Ustazah, teknik merebus boiling ini banyak dipakai untuk sayuran. Ya kan, Kak? Kalau kita merebus sayuran, misalnya rebus bayam gitu atau kan, atau memasak sop, kita kan merebus wortel, kentangnya itu biasa kan kita masukkan ke dalam air mendidih, ya kan? Nah, biasa untuk merebus sayuran. Ya. Atau misalnya merebus mie, nah juga kan dengan teknik boiling. Ya, nah kalau yang anti bilang tadi kayak kerang atau lobster itu lebih tepat menggunakan teknik poaching. Kenapa? Dia adalah bahan makanan yang tidak terlalu keras, ya kan Kak? Dia tidak terlalu keras. Nah, jadi kita cukup merebusnya dengan api yang sedang, ya, titik di bawah titik didih, ya. Nah, itu kalau Ustazah rasa ya, contoh bisa menebus telur ya, ikan, lobster atau apa tadi kan termasuk ke ikan-ikanan gitu ya kan Kak. Nah, itu lebih cocok memakai teknik poaching ya. Nah, yang ketiga adalah teknik braising ya. Braising yaitu teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan ya. Nah, kira-kira cairannya itu cuma setengah dari bahan yang akan direbus di dalam panci tertutup dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Nah, jadi bahan makanan yang diolah dengan teknik ini biasanya adalah daging dan sayuran ya Kak ya. Nah, jadi braising ini hampir sama dengan menyetup ya. Jadi untuk menghasilkan daging yang lebih lunak dan aromanya yang keluar menyatu dengan cairan, makanya pancinya ditutup. Jadi aroma yang keluar daging tadi itu dia nggak keluar semua, jadi dia menyatu dengan cairan atau kuah. Biasanya braising ini banyak dipakai untuk merebus daging dan sayuran misalnya. Terus ada teknik stewing ya, stewing mengulai atau menyetup ya anak-anak ustazah. Nah caranya itu bahan dasar makanan terlebih dahulu ditumis ya, bumbunya ditumis. Jadi kayak kita menggulai di rumah kan bumbunya ditumis dulu kan Kak. Setelah harum bumbunya baru masukkan cairan ya, cairan yang berbumbu tadi kita masukkan cairan. Nah cairan yang kita masukkan tidak terlalu banyak ya, terus panaskan dengan api yang sedang ya. Nah, maksud dari dimasak dengan api sedang itu yaitu dalam waktu yang lama agar aroma dari masakan daging keluar dengan sempurna ya. Nah, bahan masakan biasanya yang dimasak dengan secara stewing yaitu menggulai atau menyetup ini ada daging ayam ya, daging, ayam dan ikan ya anak-anak ustazah. Kalau menggulai anak-anak ustazah paham ya? Tahu caranya ya, bumbu ditumis dulu, baru masukkan sedikit santannya. Nah, dibiarkan dulu, baru dimasukkan daging ayamnya. Dengan api kecil sudah empuk, baru kita masukkan santan kental kan. Nah, itu namanya teknik stewing ya anak-anak ustazah. Nah, cairan yang kita gunakan di teknik stewing ini bebas, yang penting cairan. Ya, bisa menggunakan air, bisa menggunakan susu, bisa menggunakan santan, bisa menggunakan kaldu misalnya ya anak-anak ustazah. Nah, contohnya adalah opor ayam ya, gulai kambing dan gulai ikan. Itu contoh dari teknik stewing. Selanjutnya adalah teknik mengukus atau steaming ya. Steaming yaitu memasak bahan makanan dengan uap. Steam ya, Kak. Ada yang pernah mencoba memasak dengan teknik steam? Anak-anak ustazah, ada yang pernah coba memasak dengan teknik steam? Dikukus itu kayak kue gitu saja. Iya, dikukus. Tapi di sini kita menggunakan dua panci, Kak. Dua panci istilahnya. Jadi panci yang satu Mencairkan coklat ustazah. mencair coklat, iya itu juga di steam. Ya, bisa mencairkan coklat. Itu juga tekniknya steam. Jadi kita menggunakan dua panci. Panci yang pertama untuk tempat air yang lebih besar, panci yang kecil kita taruh menaruh bahan makanan. Contohnya tadi adalah coklat. Nah, coklat itu kan dilelehkan, bukan tidak langsung menaruh pancinya di atas kompor kan Kak, tetapi panci ditaruh di dalam air
mendidih. Nah, nanti dia coklat tadi akan meleleh sendiri. Nah, kadang memasak nasi, kakak, anak-anak ustazah juga bisa dengan menggunakan teknik steam ini, ya, teknik steam. Nah, manfaat dari teknik steam ini, nilai gizi dari bahan makanan tidak banyak yang hilang. Karena apa? Karena tidak bersentuhan langsung dengan air, ya. Nah, jadi makanan yang diolah dengan cara ini contohnya adalah puding, bisa, bolu bisa, sayuran, ikan atau ayam, ya Kak. Jadi banyak. Coba Farah Al-Faris Fane, dimatikan juga, dimatikan aja speakernya ya Kak. Kayaknya di sana lagi ribut ya Farah Al-Faris Pane. Cobalah dibuka kamera Farah Al-Faris Pane ini dulu. Ustazah pengen lihat anak ustazah yang Farah Al-Faris Pane ini. Farah Al-Faris Pane, coba buka kameranya. Cuma 18 orang yang zoom. Farah, coba buka kameranya Kak. Nah, selanjutnya adalah teknik simmering. Ya, simmering yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama. Di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Ya. Nah, teknik ini biasa digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang kita rebus. Ya, anak-anak usaha misalnya masak sop ya, membuat kaldu ya, bukan masak sop, buat kaldu ini menggunakan teknik simmering. Jadi kita biarkan dulu air tadi mendidih ya kan. Nah, setelah dia mendidih kita kecilkan api. Biarkan air atau kandungan dari daging tadi, daging entah ayam, entah sapi, entah udang, entah ikan ya kan Kak, kaldunya biar keluar semua, yaitu dengan cara apinya dikecilkan di bawah titik didih ya. Ya, nanti airnya akan menyusut dengan sendiri kuahnya. Nah, itu dengan namanya teknik simmering. Terus ada namanya teknik mengetim ya Kak. Mengetim. Teknik mengetim memasak bahan makanan menggunakan 2 panci ya. Contohnya tadi itu memasak coklat ya kan. Kalau tadi apa tadi itu? Steaming ya, mengukus atau steaming. Beda ya Kak mengukus dengan mengetim ya. Kalau mengukus ini kita menggunakan panasnya uap ya. Afwan, kita ralat teknik mengukus atau steaming. Jadi tekniknya itu misalnya anti punya panci yang ada kukusan, ada saringannya. Tahu Rafifah ada panci kan, terus ada saringan, di bawahnya air. Nah, kita memasaknya menggunakan panasnya air itu yang kita manfaatkan. Jadi di atas panci, di atas saringan panci, kita bisa menaruh nasi ya, nasi yang udah kita kukus bisa, atau kita bisa menaruh di situ kue-kue, bolu gitu ya, bisa kita taruh di situ. Atau sayuran, ikan atau ayam itu baru mengukus. Jadi dia tidak menggunakan 2 panci, jadi cuma 1 panci, cuma ada saringannya. Ya. Pernah lah Kak Rafifah pernah ada jumpa panci yang ada saringannya kan? Nah, itu namanya mengukus atau stewing. Nah, mengetim baru menggunakan 2 panci yang Ustazah bilang tadi. Jadi di sini misalnya memasak nasi atau coklat. Ya, biasanya untuk bayi nih Kak, nasi bayi yang dimasak dengan cara di steam ini. Nah, memang memasak dengan cara mengetim ini kita membutuhkan waktu yang agak lebih lama ya. Jadi agak lama. Kenapa? Karena kita tidak meletakkan langsung di atas panasnya api, namun kita memanfaatkan panasnya air ya di sekeliling panci kecil tadi. Air yang di dalam panci besar mendidih, baru kita masukkan panci kecil. Yang kita manfaatkan adalah didihan air tadi. Nah, jadi memang waktunya agak lama ya Kak ya untuk teknik mengetim. Nah, ini info ya anak-anak ustazah, sebenarnya ini adalah tips ya sebagai kita perempuan. Anak-anak ustazah harus paham ini. Anak-anak ustazah adalah perempuan-perempuan yang harus paham dengan dapur. Nah, info dalam mengolah makanan panas basah hendaknya pemberian garam setelah proses akhir memasak. Kenapa? Karena di dalam setiap bahan makanan sudah ada kandungan rasa
Ya, jadi untuk makanan panas basah tadi mulai dari boiling, stewing, semua sampai mengetim tadi. Kalau menambahkan garam itu di akhir, ya kan, di akhir. Baru karena apa? Karena rasa dari makanan tadi sudah keluar semua, kita cuma menambahkan sedikit saja rasa garam lagi. Ya, sekedar untuk mengangkat rasa. Nah, terus untuk mengentalkan saus, anak-anak ustazah di dalam memasak, kita bisa menggunakan tepung maizena. Ya. Nah, juga selanjutnya, jika saat mengukus makanan tidak membutuhkan sentuhan uap air secara langsung, maka makanan dapat dibungkus. Contohnya anti membuat lepet ya, membuat lepet atau membuat pepes misalnya. Nah, itu kan makanannya tidak mengharapkan sentuhan langsung dengan uap air. Ya, jadi kita bungkus dia dengan daun pisang. Nah, biar daun pisang tadi yang bersentuhan langsung dengan si uap air. Nah, terus aroma untuk mengukus, air untuk mengukus harus cukup ya anak-anak ustazah. Kenapa? Jika kukusan air di kukusan di bawah saringan itu kosong, maka makanan yang kita kukus akan beraroma hangus. Nah, jadi perkirakan anti misalnya mau mengukus, membuat pepes misalnya, pepes ikan atau pepes tahu terserah. Nah, perkirakan, nah kalau air anak kasih segini, kira-kira masakan anak ini sampai masak enggak si masakan ini. Nah, kalau misalnya dia enggak sampai masak, airnya sudah habis, resikonya masakan kita akan berasa gosong. Nah, makanya harus diperkirakan. Begitu juga kalau mengukus nasi. Kalau sekarang ya anak-anak ustazah, orang semua memasak nasi sudah menggunakan yang namanya magic comb ya, atau magic jar atau apalah namanya magic itu. Nah, namun masih ada sebagian kecil dari masyarakat kita, dia lebih menyukai memasak nasi secara tradisional ya, secara tradisional atau manual, yaitu pertama nasi kita masak dulu di panci, setengah masak baru naikkan ke kukusan. Nah, sama dengan kukus juga. Jadi kita sudah harus memperhitungkan seberapa air yang kita pakai. Nah ya, kalau misalnya nasi kita masih menggelitis, masih sebagian beras-beras, airnya sudah habis, ya yang terjadi adalah nasi kita jadi kosong. Atau kebanyakan air juga anak-anak ustazah, anak kasih aja lah airnya banyak ustazah, karena anak takut nasi anak gosong misalnya. Nah, kalau kebanyakan air, yang bagian bawahnya jadi lembek, nggak enak. Jadi dia harus secukupnya kakak-kakak. Nah, kalau pakai panci itu biasanya kan ada batasnya, jangan sampai langsung menyentuh saringan. Nah, kalau anti memakai kukusan itu, jadi jangan sampai saringannya itu terendam dengan air yang di bawahnya. Kasih dia ruang sedikit, ya, ruang untuk dia mendidih. Jadi uap airnya tadi itu tidak langsung semua mengenai bahan makanan kita. Itu berisiko dia menghindari juga terjadi risiko kelembean. Nah, kalau airnya terlalu sedikit, risikonya adalah hangus atau gosong. Ya, paham anak-anak ustazah? Paham. Alhamdulillah. Jadi ya nanti untuk berbuka puasa nanti bisa bantu Umi ini anak-anak ustazah, ya kan? Habis belajar nanti ba'da asar apa ba'da zuhur bisa bantu Umi, ya kan? Oh ternyata mau mengukus, Ana udah bisa Umi gitu. Misalnya Elva Zarina, Umi Elva aja hari ini yang mengukus gitu. Elva sudah belajar misalnya, ya kan, atau memang Elva sudah ahli memasak, ya kan Elva Zarina? Senyum, masya Allah, ya kan. Nah, kalau ada anak-anak ustazah yang memang biasa membantu uminya di dapur, dia yang ustazah jelaskan dari tadi itu paham, dia nggak ngambang. Oh iya, ini namanya simmering ya kan. Simmering yaitu membuat kaldu. Oh ini namanya boiling, merebus misalnya untuk sahur, misalnya mau buat sayuran rebus bayam misalnya. Oh ini namanya tekniknya boiling. Terus misalnya membantu buat bolu, oh ini namanya stewing gitu kan. Atau ini dah mau dekat-dekat lebaran ya nak, dah mulai membuat kue. Oh ini namanya mengetim. Anak-anak ustazah memang sudah paham dengan istilah-istilah ini ya, dengan cara kerjanya istilah ini, karena memang sudah biasa di dapur. Nah kakak-kakak, pas ya jam 9 lebih 10 berarti waktu kita habis. Insya Allah teknik pengolah makanan panas kering atau dry heat cooking kita masuk setelah lebaran nanti insya Allah ya. Masih ada pertemuan kayaknya beberapa kali, 1 atau 2 kali ya sebelum kita mulai ujian. Kita selesaikan di situ ya kak ya. Nah siap-siap ya. Untuk ujian praktek nanti kita adalah tentang pengolahan makanan. Jadi anak-anak ustazah kelas 8 ini nanti akan memasak ya.
Nanti di pertemuan berikutnya nanti akan Ustazah jelaskan apa aja tugasnya, apa yang harus dimasak, apa yang harus dibuat. Ya Kak ya, jadi persiapkan aja dirinya dari sekarang. Tidak usah yang rumit-rumit, tidak usah yang mahal-mahal, itu yang penting semua yang ada di materi kita bisa dipraktekkan di dalam masakan anak-anak Ustazah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah masih 17 orang ya. Udah kurang pun satu ya. Ada Nabila, Rizky, dan Isa, ada yang mau ditanyakan sama Ustazah sampai di sini? Berarti Ustazah anggap paham ya Kak? Insya Allah Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Mana dia si Farah tadi? Farah Alfaris Pane, coba buka kameranya Kak. Farah Alfaris Pane ini adalah kawan baru Anti. Ya kan, kawan baru di kelas 8. Mungkin Farahnya lagi tidak di tempat ya Farah. Cuma zoomnya aja yang dihidupkan. Allahu a'lam. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, ya kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Anak-anak Ustazah pada puasa? Insya Allah. Kalau kelas 8 kayaknya masih full lah puasanya ya, insya Allah. Baik, kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Insya Allah puasanya lancar ya Kak ya, tak ada halangan sampai ba'da maghrib, sampai azan maghrib. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.